Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam yang dianugerahkan kepada kita, dan kemudian juga ilmu yang dengannya Allah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Perlu diketahui bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentu harus didasarkan atas ilmu agar ibadahnya benar sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa terasa kita memasuki atau pergantian dari hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun. Dan sekarang insya Allah kita sudah berada di ambang bulan Ramadan. Ramadan 1442 Hijriah. Yang mana pada tahun yang lalu 1441 kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebanyakan aktivitas-aktivitas kita di bulan tersebut kita fokuskan di rumah masing-masing dan keluarga masing-masing. Nah, alhamdulillah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan, sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan insyaallah ta'ala pada tahun ini kita akan melaksanakan sejumlah aktivitas di bulan Ramadan, yaitu di masjid-masjid kita. Dan ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita bisa membedakan bagaimana ketika kita pada Ramadan yang lalu, dan begitu nikmatnya, indahnya malam-malam Ramadan, indahnya hari-hari Ramadan, kita melaksanakan aktivitas dengan bebas, ya, artinya tidak terikat. Lalu kemudian kita diuji oleh Allah Ta'ala pada tahun yang lalu, dan ujian yang insya Allah ada hikmah yang besar di balik ujian tersebut. Sebagaimana kita mengetahui bahwa ibadah Ramadan atau puasa di bulan Ramadan adalah salah satu dari rukun-rukun Islam. Dan sebagaimana diketahui bahwa seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah jejaknya mereka, orang-orang terdahulu, bahwa mereka beramal, beribadah dengan ilmu. Artinya dengan berdasarkan pada ilmu. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, insya Allah kita akan memasuki bulan
Ramadan 1442, kurang lebih 1 minggu lagi insyaallah ta'ala. Maka dari itu televisi dan radio Al-Iman melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu memberikan pencerahan kepada kaum muslimin dalam menghadapi bulan Ramadan. Diberikan pencerahan berupa ilmu, hal-hal yang apa yang seyogyanya yang kita lakukan di bulan yang mulia tersebut. Ya, makanya ilmu itu sebelum berbuat dan berkata. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum kita mengucapkan dan kita beramal. Nah, pada kesempatan yang baik ini, Al-Iman memberikan peluang bagi kita yang tidak bisa hadir di majelis-majelis ilmu. Dia bisa mengikuti acara ini dari rumahnya, bahkan dari kamar tidurnya. Ya. Nah, ini satu nikmat yang besar yang Allah berikan pada kita. Dan daurah ini masih akan berlangsung, ya, dengan melalui televisi Al-Iman dan radio Al-Iman. Maka kami berharap oleh kaum muslimin untuk tetap mengikuti dan sebaik-baiknya mencatat apa yang perlu dicatat. Karena ilmu itu ibarat binatang buruan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu ibarat binatang buruan. Ya. Sedangkan mencatat, menulis, itu ibarat tali. Ya. Itu ibarat tali. Kemudian kata beliau, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Maka ikatlah hewan buruanmu dan ikatan yang kuat. Faminal hamaqati antasida gozalatan wa tatrukuha taliqatan. Merupakan satu hal yang tindakan yang kurang cerdas. Seorang yang dia berburu, kemudian misalnya dia berburu seekor rusa, setelah dia dapat rusanya, dilepas tanpa diikat. Ini termasuk apa? Kurang cerdas. Nah, termasuk kurang cerdas. Maka dari itu, kepada para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman, mari kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema yang akan saya bawakan tentang sunnah-sunnah atau tuntunan-tuntunan yang seyogyanya kita lakukan di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Sebagaimana kita mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya menjadikan bagi umat Islam ini musim-musim kebaikan. Ya. Pada sepanjang tahun. Salah satu musim kebaikan adalah bulan Ramadan. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memperbanyak amal-amal kebaikan. Ya. Untuk kita membekali diri kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mencari perolehan keberkatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan yang mana Allah khususkan bulan ini, yaitu bulan Ramadan, dengan memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya permulaan Al-Quranul Karim.
Yang mana Al-Quranul Karim adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan tentang petunjuk itu, dan Al-Quran sebagai pembeda yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Maka Al-Quranul Karim adalah nikmat besar, nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya, dan mengutus Rasulullah SAW membawa Al-Quranul Karim. Nah, oleh karena itu, sebagai orang beriman pada Allah dan beriman pada Rasulnya, apabila ada nikmat, orang mukmin itu selalu bersyukur. Nah, puasa di bulan Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas diturunkannya Al-Quranul Karim. Itu nikmat yang luar biasa. Dan di antara sifat orang-orang beriman adalah selalu bersyukur pada Allah Ta'ala akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ini sebagai dalil kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah alladzi unzila fihi al-Quran, bulan yang padanya diturunkan permulaan Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk tersebut. Wal furqan, dan Al-Quran ini juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Makanya kata Allah Ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang dia ada di negerinya, dia tidak safar, tidak bepergian, dia ada di negerinya pada bulan tersebut, jadi pada bulan Ramadan, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa pada bulan tersebut. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, orang-orang beriman yang beriman pada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu sangat bergembira, sangat senang dengan kedatangan tamu yang mulia ini, tamu yang agung ini, yaitu bulan Ramadan. Ini sifat dari orang-orang beriman. Bahkan mereka merindukan kapan Ramadan tiba. Sebagian dari mereka menangis tatkala Ramadan akan pergi meninggalkan mereka. Tidak sedikit di antara aulia Allah, orang-orang yang mereka adalah wali-wali Allah, yang mencintai Allah, yang beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah. Mereka meneteskan air mata tatkala Ramadan akan pergi meninggalkan mereka. Karena iman mereka, cinta mereka pada bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu, ada hal-hal yang kita dianjurkan untuk melaksanakannya, untuk melakukannya di bulan Ramadan. Yang pertama adalah kita menyambut bulan Ramadan dengan gembira, dengan lapang dada, kita persiapkan hati kita sehingga penuh dengan iman dalam menyambut bulan yang mulia ini. Dan Nabi SAW, beliau juga demikian. Ketika bulan Ramadan datang, beliau memberitahukan kepada para sahabat beliau, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun. Bulan yang penuh dengan keberkatan. Ya. Beliau menyambut kedatangan Ramadan. Dan menyampaikan hadis ini kepada para sahabat beliau. Atakum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun. Bulan yang penuh dengan keberkatan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah azza wa jalla mewajibkan kalian untuk berpuasa di bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabus sama. Dibukakan pada bulan Ramadan itu pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan dikunci, ditutup rapat pintu-pintu neraka pada bulan tersebut. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan dibelenggu para syaitan yang membangkang. Ya. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Pada bulan Ramadan ada satu malam. Lillahi fihi lailatun. Bagi Allah pada bulan Ramadan itu ada satu malam. Khairun min alfi syahrin. Yang mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang dia dihalangi dari kebaikan malam tersebut, maka berarti dia telah dihalangi dari berbagai kebaikan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dan hadis ini hadis yang sahih. Jadi Nabi alaihissalam menyambut kedatangan bulan Ramadan. Bulan yang mulia. Dan hati yang senang, hati yang gembira, penuh keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah kesempatan yang baik untuk meningkatkan amal-amal kebaikan. Amal-amal soleh. Kemudian dalam satu riwayat yang lain disebutkan, yakni pada menjelang datangnya atau pada malam Ramadan itu, permulaan malam Ramadan, tatkala pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para syaitan dibelenggu, wanada munadin, ada penyeru yang berseru, yakni kepada para hamba Allah, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang yang menghendaki kebaikan, yakni dia betul-betul ingin beramal di bulan yang mulia itu. Dia ingin mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Aqbil, ayo kemari. Datanglah. Laksanakanlah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penyeru itu berkata, wa ya baghiyasy syarri aksir, dan wahai engkau orang yang menghendaki keburukan, apa kata yang memanggil tersebut? Aksir, arti amsik, tahanlah, ya, jangan kamu lakukan keburukan itu. Ya baghiyal syarri aksir, wahai orang yang menghendaki keburukan, yang menghendaki amal yang jelek, tahanlah dirimu di bulan yang mulia ini. Ya. Jadi merupakan peringatan-peringatan. Orang yang menghendaki kebaikan silakan, ini kesempatan yang mulia. Peluang yang kita tidak tahu apakah kita akan bertemu dengannya lagi atau tidak. Makanya salah satu pendorong seorang untuk dia meningkatkan amal-amal ibadahnya, amal solehnya, adalah dengan dia itu tanamkan dalam dirinya bahwa Ramadan
kali ini adalah Ramadan terakhir bagi aku. Kalau demikian, kita tanamkan dalam diri kita, maka insya Allah Ta'ala seorang akan betul-betul giat, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal-amal ibadah, dalam mengisi bulan Ramadan siang dan malamnya dengan amal-amal kebaikan. Coba kita renungkan sekarang ini. Tahun kemarin, masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hidup bersama kita. Kemudian mereka, sebagian dari mereka telah meninggal. Di antara mereka ada yang terkena COVID. Ya. Kemudian Allah memanggil karena sebab itu, semoga Allah merahmati mereka. Dan itu banyak jumlah mereka. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berdoa. Mohon pada Allah Ta'ala, kita pun tidak tahu apakah kita masih bertemu dengan Ramadan sekarang ini, yang tinggal seminggu ini, ataukah kita tidak bertemu. Wallahu a'lam. Tidak ada yang mengetahui. Tapi seorang hamba dia berdoa, dia memohon, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mempertemukannya dengan Ramadan tersebut. Jadi di antara sunnah yang pertama, yaitu kita menyambut datangnya bulan Ramadan dengan hati yang lapang, penuh kegembiraan, senang akan datangnya musim ini, musim pahala, musim panen. Panen apa? Panen ganjaran, panen amal soleh, yaitu di bulan yang mulia ini. Kemudian di antara sunnah-sunnah yang juga kita dianjurkan tentunya untuk mengamalkannya adalah kita hendaknya melihat bahwa yang patut kita pahami, ibadah yang kita diwajibkan, yang kita diperintahkan di bulan Ramadan itu ada dua kategori. Ada yang pertama yang merupakan hal yang wajib. Ya. Yaitu apa? Puasa di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Sifatnya anjuran. Tapi mempunyai fadilah yang besar. Nah, marilah kita betul-betul melaksanakan dua amalan ini, terutama yang wajib dan sebaik-baiknya. Ya, karena puasa itu ada syaratnya. Puasa itu adalah untuk melatih seseorang atau membentuk, bukan lagi melatih, tapi untuk membentuk manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini tujuan dari atau hikmah dari puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, oleh karena itu mari betul-betul kita memperhatikan masalah ibadah puasa ini. Jangan kita gampangkan, jangan kita remehkan, jangan kita rusak puasa kita dengan hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Karena bisa jadi seorang, dia mampu untuk menahan dirinya dari pembatal-pembatal puasa yang bersifat materi. Contohnya makan, minum, mengumpuli istri siang hari. Ini hal-hal yang nyata sebagai pembatal. Tapi seorang terkadang tidak mampu mengendalikan dirinya dari hal-hal yang dapat merusak, yang dapat mengurangi, yang dapat membatalkan puasanya secara maknawiyah. Karena masih banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukannya itu dapat merusak ibadah puasanya.
Jadi pembatal puasa itu bisa dikategorikan dua. Ada hal-hal yang bersifat materi, bisa dilihat, dirasa. Contohnya makan, minum, mengumpuli istri siang hari bulan Ramadan, menyengaja muntah, keluarnya darah haid, ya, bagi seorang wanita. Ini pembatal puasa secara lahiriah, bisa dilihat. Tapi ada yang kedua, yang kadang-kadang kita ini lalai, ya, kita teledor dalam masalah pembatal yang kedua ini, yaitu pembatal atau perusak puasa secara maknawiyah. Oleh karena itu seorang pun demikian, yang harus bisa menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasanya atau merusak amal puasanya, merusak, mengurangi nilai puasanya, dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala secara yang dapat membatalkan atau merusak puasanya secara maknawiyah. Contohnya adalah riba, fitnah, bohong, dusta. Ini semua hal-hal yang dapat mengurangi, ya, nilai ibadah seseorang. Makanya termasuk hal yang disunnahkan, ini mungkin tidak banyak yang melaksanakannya. Di antara hal yang disunnahkan bagi seorang yang sedang berpuasa, itu kalau ada orang yang mengajak dia bertengkar, mengajak dia untuk melakukan hal yang, ya itu tadilah, di antara bertengkar, berkelahi, ya, itu dia mengatakan, ini shaimun, maaf sesungguhnya saya sedang berpuasa. Tolong jangan kamu mengganggu aku dalam puasaku ini. Nah ini penting. Kadang-kadang ada teman kita mengajak kita berbincang-bincang untuk ghibah, membicarakan orang lain, atau memfitnah, atau mengata-ngatai, atau memaki seseorang. Maka hendaknya kita harus selalu menjadikan kontrol kita adalah apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ya. Dan ini bukan riya. Mungkin kadang-kadang ada orang yang beranggapan kalau dia mengatakan sungguhnya aku sedang berpuasa, dianggapnya itu satu perbuatan yang riya. Seakan-akan mengumumkan kepada orang lain bahwa aku sedang berpuasa. Padahal tidak demikian. Justru Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk apa? Mengatakan hal tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Kata beliau, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau kamu sedang berada pada hari yang mana kamu sedang berpuasa pada hari tersebut, fala yarfuth wala yaskhab, maka janganlah dia melakukan perbuatan-perbuatan yang jorok, baik itu kalimat, ucapan, ya, wala yaskhab, dan jangan pula dia itu berteriak, ya. Fa in sabbahu ahadun, kalau ada orang yang ngata-ngatainya, yang memakinya di saat dia sedang berpuasa, au qatalahu, atau ada orang mengajak berantem dengannya, falyaqul inni shaimni imru'un shaimun, maka katakanlah sesungguhnya aku ini seorang yang sedang berpuasa. Ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita dianjurkan dalam rangka menjaga puasa kita, menjaga lisan kita, menjaga hawa nafsu kita. Kalau ada orang mengata-ngatai kita, ya, maka kita katakan padanya, ya, sungguhnya aku ini sedang berpuasa. Ya. Baik. Kemudian yang juga kita disunahkan
Tentu kalau yang wajib ada puasa. Karena puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam. Maka kita wajib betul-betul menjaga puasa kita. Dan laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Kalau sholat jelas. Di Ramadan atau luar Ramadan, yang namanya sholat tetap sholat. Ya, apalagi di Ramadan. Hendaknya seorang betul-betul menjaga sholatnya. Terutama sholat berjamaah di masjid kaum muslimin. Jangan malas. Ya, jangan malas. Tapi aktiflah. Dorong diri kita. Lawan kemalasan kita. Dalam melaksanakan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah amal yang paling utama, yaitu sholat berjamaah. Bagi laki-laki yang sehat walafiat, tidak ada penghalang baginya. Maka sholat tadi di masjid. Kemudian ada amalan-amalan yang bersifat sunnah. Yang sifatnya tidak wajib. Tapi kita dianjurkan. Contohnya adalah yaitu sholat di malam-malam bulan Ramadan. Yaitu yang dikenal dengan sholat tarawih. Sholat tarawih ini nikmat dari Allah Ta'ala. Kita berkumpul di masjid. Namun dalam kondisi seperti ini memang kami tetap menganjurkan untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan sampai kita remehkan, jangan sampai kita gampangkan. Ya, ini tetap menjadi pegangan kita. Ya, kita berdoa pada Allah Ta'ala. Semoga suatu saat dalam waktu yang dekat Allah mengangkat wabah ini. Mohon pada Allah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dianjurkan, kalau tadi puasa itu wajib, ya. Adapun amal yang di antara amal-amal yang disunnahkan pada kita, yang menjadi tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah qiyam Ramadan, yang lebih dikenal dengan sholat tarawih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang dia bangun atau dia sholat di malam-malam bulan Ramadan, imanan artinya mu'minan billah, dia beriman kepada Allah, wa musaddiqan bi annahu taqarrubun ilaihi, dan dia yakin betul bahwa ibadah puasa yang dia bahwa ibadah sholat di malam hari yang dia lakukan itu betul-betul pendekatan diri pada Allah, ya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Sama hal dengan puasa yang menjadi kewajiban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan dia beriman kepada Allah dalam melaksanakan puasa tersebut, kemudian dia mengharapkan apa yang Allah janjikan, yang Allah siapkan baginya berupa pahala di akhirat kelak, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Tentang dosa apa yang diampuni, memang kebanyakan ulama mengatakan yaitu dosa-dosa kecil. Tapi Imam Nawawi cenderung mengatakan bahwa puasa itu pun dapat meringankan dosa yang besar. Kalau dia sebagai penghapus dosa kecil, betul. Itu boleh dikatakan sepakat. Tapi dalam hal berkaitan dengan dosa besar, karena dosa besar ini harus dengan taubat pada Allah Ta'ala. Tapi Imam Nawawi cenderung mengatakan bahwa dan puasa di bulan Ramadan itu, karena iman pada Allah dan mengharapkan apa yang Allah janjikan bagi seorang hamba, ini dapat mengurangi atau meringankan dosa yang besar tersebut. Kalau seorang tidak punya dosa, artinya dia orang yang menjaga dirinya jauh dari perbuatan dosa,
maka Allah mengangkat derajatnya. Jadi amalan yang berikutnya adalah yang kita disunahkan, yaitu kita selalu menjaga sholat tarawih, sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Karena apa? Sholat berjamaah tarawih ini di masjid-masjid kaum muslimin ini lebih utama. Keutamaannya adalah apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'al imami," barang siapa yang dia sholat bersama imam, yakni di masjid kaum muslimin, hatta yansarifa, sampai imam itu selesai mengerjakan sholat tarawihnya, kutiba lahu qiyamu lailatin, maka dicatat baginya seperti orang yang sholat semalam penuh. Ini lafaz Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian dikeluarkan pula oleh Imam Nasa'i. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Innahu man qama ma'al imami," sesungguhnya barang siapa yang berdiri atau sholat bersama imam, hatta yansarifa, sampai imam selesai mengerjakan sholatnya, kataballahu lahu qiyami lailah, maka Allah mencatat baginya sholat semalam penuh. Luar biasa fadilah orang yang sholat tarawih berjamaah. Dicatat sama dengan sholat semalam penuh. Kalau kita disuruh sholat semalam penuh, ya tidak mungkin kuat. Tidak mungkin kuat. Ya. Tapi dan kita sholat 11 rakaat misalnya bersama imam, dari pertama sampai terakhir, maka dicatat, yaitu sama dengan kita sholat sepanjang malam, semalam penuh. Kemudian di antara amalan-amalan yang kita dianjurkan untuk mengerjakannya di bulan Ramadan, yaitu memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Karena syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quranul Karim. Ya. Meskipun sebetulnya membaca Al-Quran itu tidak menunggu datangnya bulan Ramadan, ya kita keliru. Kita salah. Kalau kita itu membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Ini salah. Karena Al-Quranul Karim adalah kitab petunjuk. Yang namanya petunjuk, pedoman itu, ya sehari-hari kita baca. Sehari-hari kita membacanya. Maka jangan menunggu datangnya bulan Ramadan, baru kemudian kita membaca Al-Quranul Karim. Semestinya begitu. Ya. Apalagi di bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk betul-betul bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quranul Karim. Ada sebuah riwayat atau hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair." Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, adalah Rasulullah SAW orang yang sangat dermawan, selalu memberi kepada manusia. Wa kana ajwada ma yakun fi syahri Ramadan. Dan beliau itu kedermawanannya akan meningkat, ya, itu di bulan Ramadan. Lalu kata Abdullah bin Abbas, "Inna Jibril alaihi salam kana yalqahu." Sesungguhnya Jibril alaihi salam itu selalu bertemu dengan Nabi SAW di bulan Ramadan. Fi kulli sanatin, setiap tahun. Setiap tahun di bulan Ramadan Jibril turun, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
hatta yansalikha, sampai bulan Ramadan itu pergi. Jibril selalu datang kepada Nabi SAW. Faya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Maka Rasulullah SAW membacakan Al-Quran dan didengar oleh Jibril alaihissalam. Fa'idha laqiyahu Jibrilu, kata Abdullah bin Abbas, maka apabila Jibril bertemu dengan Nabi SAW, atau Nabi SAW ketika bertemu dengan Jibril, karena Rasulullah SAW ajwada bil khairi minar rihil mursalah, maka Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, ya, melebihi, ya, angin kencang, angin yang dikirim oleh Allah Ta'ala. Saking cepatnya beliau beramal, memberikan sedekah kepada manusia. Nah, ini tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Jibril turun membaca Al-Quran. Ya. Makanya kita dianjurkan memperbanyak baca Al-Quran. Memperbanyak baca Al-Quranul Karim di bulan yang mulia tersebut. Kemudian juga di bulan yang mulia itu hendaknya kita, di antara amalan-amalan yang dianjurkan adalah memberi makan kepada orang yang berpuasa. Artinya makan untuk berbuka. Namanya iftarus shaim. Istilah ini sudah masyhur, sudah dikenal, yaitu iftar as-shaim. Ini bagian dari sedekah juga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fattara shaiman, barang siapa yang memberi makan berbuka untuk orang yang berpuasa, satu orang, kana lahu mithlu ajrihim, maka dia mendapat pahala sama dan pahala orang berpuasa itu. Min ghairi an yanqussa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi kalau seorang memberi makan pada orang berbuka puasa, 10 orang dia dapat 10 pahala. 100 orang 100 pahala. Itu kalau nilainya 1. Sementara pahala itu berlipat ganda, kita tidak tahu. Besarnya itu seperti apa, hanya Allah yang mengetahui. Yang terpenting adalah kita itu ikhlas dalam memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Jadi ini diantara amalan sunnah yang dianjurkan di bulan yang mulia tersebut. Kemudian juga ada diantara amalan-amalan yang lainnya yang kita dianjurkan mengamalkannya di bulan Ramadan. Diantaranya adalah kalau memang dimudahkan oleh Allah Ta'ala, yaitu seorang melaksanakan ibadah umrah. Ibadah umrah. Karena fadilah yang besar. Ya, semoga Allah berikan kembali kepada kita, yakni kelonggaran, ya, untuk melakukan ibadah umrah. Karena memang kondisi yang saat ini cukup memprihatinkan, ya, yang mana dengan adanya wabah COVID ini, sehingga pemerintah Saudi Arabia pun berhati-hati dalam menerima pendatang para mu'tamirin, orang-orang yang melaksanakan ibadah umrah. Dan kita berharap semoga Allah memberikan jalan keluar, memberikan kemudahan, mengangkat wabah ini. Ya. Karena banyak kaum muslimin telah merindukan Baitullah, ya, merindukan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tentang masalah umrah ini di bulan Ramadan, ini berdasarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang wanita dari kaum Ansor, dia tidak melaksanakan ibadah haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau bertanya,
Nabi SAW bertanya pada wanita itu, kamu kok tidak haji? Kata wanita itu, kami hanya mempunyai dua kendaraan, 2 onta. Onta yang satu itu digunakan untuk dipakai oleh suami dan anaknya untuk pergi haji bersama Nabi SAW. Sedangkan onta yang satu lagi untuk mengairi tanaman mereka. Sehingga kata wanita ini, aku tidak bisa. Ya. Maka kata Nabi SAW kepada wanita tersebut, فَإِذَا كَانَ رَمَضَانْ إِئْتَمِرِي فِيهِ. Kalau bulan Ramadan tiba, maka berumrahlah di bulan Ramadan. فَإِنَّ أُمْرَةً فِي رَمَضَانْ حَجَّةٌ. Karena sungguhnya umrah di bulan Ramadan itu sama nilai dengan ibadah haji. Pahalanya, ganjarannya sama. Meskipun yang harus dipahami dalam masalah ini, artinya bahwa bukan berarti seorang yang sudah umrah di bulan Ramadan berarti dia tidak wajib haji. Tidak. Tidak boleh kita pahami begitu. Kan ibadah haji yang lain, ibadah umrah lah lain. Ini Nabi SAW sedang menceritakan atau memberitahukan tentang fadilah, keutamaan orang yang berumrah di bulan Ramadan. Sama dengan ibadah haji. Dalam satu riwayat, hajjatan ma'i. Sama dengan ibadah haji bersama aku. Bersama Nabi SAW. Ya, jadi meskipun demikian, tidak berarti kemudian seorang yang umrah di bulan Ramadan sudah bebas dari ibadah haji. Tidak. Selama dia mampu, ada kesempatan, ada perbekalan, ada keamanan, maka setiap orang yang demikian keadaannya tetap wajib melaksanakan ibadah haji. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan umrah di bulan Ramadan itu sama dengan ibadah haji, ini bukan berarti seorang kemudian terbebas dari kewajiban melaksanakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji, bukan. Ya, tapi ini menunjukkan keutamaan, fadilah dan pahala orang yang berumrah di bulan Ramadan. Kemudian di antara amalan-amalan yang kita dianjurkan pula di bulan Ramadan, yakni memperbanyak amal-amal soleh. Amal soleh ini banyak. Baik itu zikir pada Allah, baca Al-Quranul Karim, memberi sedekah, memberikan takjil kepada orang yang mengawali buka puasa, berdoa termasuk, ya, memperbanyak doa, mohon pada Allah Ta'ala. Makanya Allah letakkan ayat tentang doa itu di tengah-tengah ayat yang menjelaskan tentang, di tengah-tengah ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum-hukum puasa bulan Ramadan. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Apabila seorang hamba-hambaku bertanya pada engkau wahai Muhammad, maka katakan bahwa aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memperkenankan permohonan orang-orang yang memohon, ya, jika dia memohon kepada aku. Nah, ayat ini di tengah-tengah pembicaraan tentang ayat-ayat berkaitan dengan hukum puasa di bulan Ramadan. Kata para ulama atau sebagian ulama mengatakan ini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala agar seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah memperbanyak berdoa di bulan Ramadan. Dari siang hari ataupun di malam hari. Berbanyak. Ya. Kemudian juga di antara amal yang kita dianjurkan mengerjakannya, mengejar, mencari, atau menghidupkan, lebih tepatnya menghidupkan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Karena fadilah besar. Sebagaimana Nabi SAW dahulu pun demikian. Beliau menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan, 10 malam terakhir. Beliau bangunkan keluarganya. Ya, beliau itikaf di masjid. Karena mengejar fadilah dan keutamaan. Apalagi pada salah satu malam di antara malam-malam Ramadan, 10 malam terakhir.
Ramadan ada Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa malam Al-Qadar itu? Malam yang mulia itu? Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam yang mulia itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau seorang dia menghidupkan malam Al-Qadar itu dan amal-amal ibadah, sholat, baca Al-Quran, berdoa, berzikir, sampai terbit fajar, maka ibadahnya sama dengan, hanya semalam itu, sama dengan 80 tahun. Kurang lebih 80 tahun. 1000 bulan kurang lebih 80 tahun. Nah ini fadilah yang sangat utama, ya, yang kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Kemudian antara sunnah-sunnah di bulan Ramadan, kita pun dianjurkan makan sahur. Jangan tinggalkan makan sahur itu. Ya, tasaharu. Makanlah sahur, kata Nabi SAW. Karena makan sahur itu penuh dengan keberkatan. Makanan yang berkah. Kemudian sahur dianjurkan untuk diakhirkan. Sampai menjelang mendekati subuh. Jangan dimajukan sahur itu. Jam 11 sudah sahur. Nah, ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tapi hendaknya di akhir-akhir waktu malam. Itu waktu yang paling tepat untuk sahur. Kemudian juga diantaranya adalah yang kita dianjurkan, yaitu kalau sudah masuk waktu berbuka, berbukalah. Jangan menunda-nunda waktu berbuka itu. Jangan menunda-nunda waktu berbuka. Kalau sudah jelas sudah masuk waktu maghrib, maka berbukalah. Nah ini tentang antara sunnah-sunnah yang dianjurkan kita untuk mengerjakannya di bulan Ramadan. Kemudian jaga hubungan kita dan kerabat kita, keluarga kita, silaturahmi, berbuat baik dengan orang tua, karena sungguh merugi seorang yang datang bulan Ramadan kepadanya tapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, raghima anfu rajulin. Raghima anfu itu, ini menunjukkan kehinaan. Jadi hidungnya ditempelkan di tanah, di debu. Ya. Menunjukkan kehinaan. Sungguh terhina atau merugi seorang yang mana dia masuk di bulan Ramadan, dia bertemu dengan bulan Ramadan, thumman salakha. Kemudian bulan Ramadan pergi, meninggalkan dia, qabla an yughfar lahu. Qabla an yughfar lahu, sebelum dia diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka kita mengejar ampunan Allah di bulan yang mulia tersebut. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, itulah di antara kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, paling tidak menambah semangat kita, menambah wawasan kita untuk bisa melaksanakan amalan-amalan yang sunnah, dan para pendengar, para pemirsa juga bisa membaca kitab-kitab para ulama banyak di zaman kita ini, bisa juga membaca dari kitab-kitab mereka, ya, untuk mengetahui di antara amalan-amalan yang kita dianjurkan mengerjakannya di bulan Ramadan. Demikian saya kira cukup, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.
agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.